Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa mekanisme pembiayaan perumahan ya, yaitu diantaranya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, subsidi bantuan uang muka atau SBUM, dan kredit program perumahan atau KPP. Ini program baru kebetulan, ini baru di tahun 2025. Informasi ini penting bagi kita terutama yang masuk kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi atau misalkan badan usaha yang bergerak di bidang perumahan agar mengetahui pembiayaan apa saja yang dapat diakses. Baik, kita langsung saja untuk menjelaskan masing-masing skema pembiayaan perumahan ya. Yang pertama dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Definisi dari FLPP ini adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Persyaratannya apa saja bagi MBR yang ingin mengajukan? Yang pertama, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, tercatat sebagai penduduk di satu daerah kabupaten kota. Jadi intinya punya KTP ya di satu daerah tertentu. Kemudian belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Keempat, orang perseorangan yang berstatus tidak kawin ataupun kawin atau pasangan suami istri ya. Kemudian kelima, tidak memiliki rumah. Dan yang keenam, memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan. Nah, batas penghasilannya itu tentu saja batas penghasilan MBR, di mana sudah diatur ketentuannya di Peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025. Kemudian ketentuan KPR FLPP ini seperti apa? Yang pertama, suku bunganya dia 5% tetap selama jangka waktu cicilan atau jangka waktu kredit. Dan KPR ini sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan juga asuransi kredit. Cicilan KPR ini maksimal 20 tahun. Kemudian uang mukanya mulai dari 1% dan juga bebas PPN. Langkah pengajuannya apabila teman-teman bermaksud untuk mengajukan FLPP gitu ya, memperoleh FLPP, maka harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Sikasep namanya. Bisa diakses, dicek di Google Play Store ya. Kemudian di sana nanti kalian bisa menentukan rumah dan bank penyalur yang akan dipilih. Kemudian juga perlu menyiapkan dokumen, diantaranya ada surat pemesanan rumah, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP, fotokopi surat pajak penghasilan ya, orang pribadi SPT, kemudian surat pernyataan pemohon dan juga slip gaji, atau bagi yang penghasilan tidak tetap bisa menggunakan surat pernyataan penghasilan. Nah, untuk KPR FLPP ini perlu diperhatikan bahwa penerima manfaat itu harus menghuni rumahnya sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun, minimal 5 tahun ya. Baik, yang kedua ada subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Definisinya, SBUM ini adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka pemilikan rumah. Nah, ini MBR yang ingin mengajukan SBUM itu bisa mengajukan sekaligus ya FLPP dan juga SBUM. FLPP untuk cicilannya, SBUM-nya untuk uang mukanya. Nah, penyalurannya nanti mekanismenya adalah MBR mengajukan permohonan SBUM bersamaan dengan pengajuan FLPP dengan melampirkan surat permohonan SBUM dan surat pengakuan kekurangan bayar uang muka. Nah, nanti BP Tapera itu akan menyampaikan data debitur dari FLPP ini kepada satuan kerja yang akan menyalurkan kepada bank pelaksana. Nah, nanti bank pelaksana itu akan mengajukan permintaan pembayaran kepada Satker setelah akadnya ditandatangani, dan nanti Satker akan membayar SBUM tersebut kepada bank gitu ya. Nah, besaran subsidinya berapa? Kalau untuk di provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan itu nilainya 10 juta, sedangkan selain itu nilainya 4 juta. Nah, ketentuan ini tercantum di Peraturan Menteri PUPR nomor 35 tahun 2021 dan juga Peraturan BP Tapera nomor 9 tahun 2021 ya. Nanti bisa dicek FLPP juga seperti itu, FLPP dan juga
SBUM gitu. Nah, ini juga sama syaratnya, penerima manfaatnya harus menghuni rumah sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun. Oke, kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu kredit program perumahan atau KPP. Nah, ini program yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PKP nomor 13 tahun 2025 dan juga Permenkeu nomor 65 tahun 2025. Definisinya adalah KPP ini adalah kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja yang diberikan kepada UMKM, baik itu UMKM perseorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas bidang perumahan. Nah, syaratnya apa saja? Ada dua ya, jadi dari sisi penyediaan rumah dan juga dari sisi permintaan rumah. Dari sisi penyediaan rumah, itu persyaratannya termasuk pelaku usaha, yaitu pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan juga pedagang bahan bangunan. Jadi 3 itu ya penyediaan, karena mereka bergerak dari sisi penyediaan rumah. Keperluannya, jadi kredit ini bisa digunakan untuk pengadaan tanah, pengadaan lahan ya, pembelian bahan bangunan, ataupun pengadaan barang jasa guna pembangunan rumah atau perumahan. Jadi pengadaan barang jasa ini khusus untuk perumahan ya, tidak bisa untuk kontrak atau proyek yang lain. Kemudian memenuhi persyaratan yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, memiliki usaha produktif dan layak, memiliki NPWP, memiliki nomor induk berusaha, dan juga menjalankan usahanya ini paling singkat 6 bulan. Jadi nggak bisa yang baru berdiri ya, jadi minimal itu 6 bulan sudah berjalan. Kemudian juga tidak terdapat informasi negatif berdasarkan pemeriksaan SLIK atau LPIP. Jadi kalau misalkan masih ada tunggakan pinjaman online itu misalkan ya, itu otomatis tidak tertolak begitu. Jadi harus clear, tidak memiliki tunggakan-tunggakan atau hutang. Kemudian tidak sedang menerima kur secara bersamaan, karena ini kredit program perumahan KPP ini juga istilahnya kur perumahan ya, jadi tidak boleh menerima program yang sama walaupun di kegiatan yang lain. Kemudian tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya, jadi sama sekali tidak menerima kredit apapun ya. Dan memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP. Nah, dari sisi permintaan rumah, itu kredit ini bisa digunakan untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah atau renovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha. Nah, selebihnya kurang lebih sama ya ketentuannya dengan sisi penyediaan rumah, yaitu WNI, memiliki usaha produktif, NPWP, dan seterusnya. Oke, kredit ini plafonnya berapa? Nah, untuk sisi penyediaan rumah, plafonnya itu mulai dari 500 juta sampai dengan 5 miliar. Tapi untuk sisi penyediaan ini nanti bisa di revolving sebanyak 4 kali sampai dengan maksimal 20 miliar. Nah, untuk sisi permintaan itu kreditnya plafonnya dari 10 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Untuk penarikan dari sisi penyediaan bisa dilakukan secara sekaligus, bertahap atau revolving seperti tadi ya. Tapi setiap kali pencairan itu paling banyak 5 miliar dengan akumulasi maksimal sampai dengan 20 miliar. Nah, kemudian kalau dari sisi permintaan juga sama, bisa sekaligus atau bertahap, tapi hanya bisa 1 kali pencairan dengan pencairan maksimal sebanyak 500 juta. Nah, bagaimana subsidi bunganya? Subsidi bunga itu untuk sisi penyediaan, subsidi bunganya adalah 5% per tahun. Jadi yang disubsidi pemerintah adalah 5% per tahun subsidi. Nah, tapi suku bunganya nanti sesuai dengan market. Berapa yang dibayar oleh yang mengajukan kredit itu berarti bunga sesuai dengan market dikurangi dengan subsidi 5%. Itulah yang dibayar. Misalkan bunga yang berlaku sesuai pasar adalah misalkan 13%, maka bunga yang dibayar oleh peminjam atau yang mengajukan kredit adalah 13% dikurangi 5%, yaitu 8%. Nah, untuk kredit modal kerja itu jangka waktunya maksimal 4 tahun, sedangkan untuk kredit investasi jangka waktu kreditnya itu maksimal 5
5 tahun. Bagaimana dari sisi permintaan? Dari sisi permintaan itu suku bunganya yang tetap, yaitu 6% per tahun suku bunganya ya. Nah, sedangkan subsidi bunganya untuk plafon 10 juta sampai dengan 100 juta itu 10%, dan plafon 100 sampai dengan 500 juta itu subsidi bunganya adalah 5,5%, di mana jangka waktu kreditnya adalah maksimal 5 tahun untuk kredit investasi. Selanjutnya, bank mana saja sebagai bank penyalur? Nah, ini ada informasinya. Jadi untuk FLPP itu bank penyalurnya kurang lebih ini ya. Ini kita ambil dari tapera.go.id, websitenya Tapera, BP Tapera. Nah, ini yang saya tanda ini khusus untuk di contohnya di Jawa Timur gitu ya. Ada Bank Jatim, ada Bank Jatim Syariah. Nah, selebihnya itu ada bank lain ini. Contohnya adalah bank Himbara ya. Ada Bank BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI, Bank Mega, BJB dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk KPP, nah berikut adalah daftar bank penyalurnya. Ada mulai dari Bank Himbara, ada BRI, BTN, Mandiri, BNI, Bank Syariah, ada bank swasta juga, BCA, Nobu Bank, Bank Artagraha, Sinarmas, Permata, OCBC, Bank Maybank, kemudian BTPN, dan juga ada bank-bank daerah seperti Bank DKI, BJB, Bank Jatim, Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank NTT, dan seterusnya. Nah, nanti apabila Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin mengakses atau memperoleh pembiayaan perumahan seperti yang saya jelaskan ya, ada FLPP, ada SBUM, ada KPP, silahkan nanti bisa mengecek dulu atau berkoordinasi dengan bank yang dipilih terlebih dahulu, atau mengecek dulu rumah subsidinya ya, mau yang dibeli yang mana, banknya bank yang mana begitu ya. Nanti baru bisa mengetahui, bisa memproses lebih lanjut. Oke, saya kira itu saja yang bisa dijelaskan di video kali ini. Bagi teman-teman kalian yang ingin berkomentar atau memiliki pertanyaan tentang video kali ini, topik kali ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.